i'tibaru qala al-muallif rahimahullah i'tibaru imanil muqallidi fil aqidati, dianggapnya iman seorang muqallid di dalam aqidah. Qala Burhanuddin Al-Laqani An-Nazimu إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديده. إذ karena kullu man, setiap orang, qallada yang taklid, fit tauhidi, dalam tauhid, imanuhu, imannya, kullu man, lam yakhlu, tidak sunyi, iman kullu man, min tardidi, dari keraguan. Fafihi, maka di dalamnya iman muqallid, kullu man qallada fit tauhid. Ba'dul qawmi, oleh sebagian ulama, yahkil khulfa, menghikayatkan akan perbedaan sah atau tidaknya iman muqallid. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama, haqqaqa, memastikan, fihi, di dalamnya iman muqallid, al-kashfa, akan kebenaran. Faqala, maka berkata ba'duhum, ba'dul ulama, in yajzim, apabila memastikan oleh seseorang atau oleh muqallid, biqaulil ghairi, dengan pendapat orang lain, kafa, cukup. Wa illa, dan jika tidak yajzim, tidak memastikan, artinya tidak yakin pada dirinya, lam yazal, senantiasa muqallid fi dhairi, dalam bahaya. Fazahiru, syarah, fazahiru alladhi fin nazmi, maka zahir yang di dalam nazam, idh kullu man qallada fit tauhid ila akhirih, yushiru, memberi isyarat oleh nazim Syekh Al-Laqani, ila i'timadil qawlil mardudi, kepada bersandar akan pendapat yang tertolak, biman'id taqlidi, dengan melarang taklid, fi usuluddin, di dalam usuluddin. Seakan-akan begitu zahir bait syairnya, idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Wa huwa, dan dia, qaul nazim, khilafus shawabi, menyalahi yang benar, wal mu'tamadi, dan yang menjadi sandaran. Karena nanti akan dijelaskan di belakang bahwa iman muqallid itu dianggap sah. Iman muqallid dianggap sah. Lianna ma'na qawlihim, lianna ma'na kalamihim, karena makna perkataan mereka, para ulama, annahu, bahwasanya tidak boleh taklid bagi seseorang, innama taqarrara, sesungguhnya hanyalah, taqarrara, telah tetap, wujubu, oleh kewajiban, ma'rifatid dalilil aqli, mengetahui dalil aqli, ada wujudillahi, atas adanya Allah, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, lisihhati imanihi, bagi kebenaran imannya. Nah, kalau pada bagian ini itu tidak boleh taklid. Gitu maksudnya kata para ulama. Pada bagian apa?
tentang adanya Allah. Dia yakin tidak? Jangan ikut-ikutan. Apa dalil aklinya atas itu? Udah itu aja udah. Karena lianna iman al-muqallidi, imannya seorang muqallid fi aqaidit tauhid, di dalam akidah tauhid, wa huwa, dan dia muqallid, kullu man qallada, setiap orang yang ikut ghairahu akan lainnya, ay akhadha biqaulihi, artinya mengambil oleh kullu man qallada biqaulihi, dengan perkataan orang lain, atau fi'lihi, atau perbuatan orang lain, atau taqririhi, atau ketetapan orang lain, ghairuhu, fi usulit tauhid fi usulit tauhid, di dalam pokok-pokok tauhid, mu'taqidan, halnya meyakini oleh kullu man qallada al-ma'na al-ijmaliyya, akan makna ijmali, az-zahira, yang zahir, min lafzi syahadataini, dari lafaz dua syahadat, min ghairi ayya'rifa adna dalilin aqliyin, dari tanpa mengetahui oleh muqallid adna dalilin aqliyin, paling rendah dalil aqli, ada wujudillahi, atas keberadaan Allah, fahuwa, maka dia muqallid alal qawli zahiri fin nazmi, atas perkataan yang zahir di dalam nazm ini, imanuhu, imannya muqallid yang tidak mengetahui adna dalil, ay tasdiquhu bi usulit tauhid, artinya keyakinan dia, pembenaran dia muqallid yang tidak mengetahui adna dalilin aqlin ada wujudillah, bi usulit tauhid, dengan pokok-pokok tauhid, tidak mengetahui itu, la yasihhu, tidak sah. Talama annahu ba'uda, selama annahu, bahwa dia muqallid, ba'uda, jauh, an hadhil hali, dari ini keadaan. Maksudnya yang dianggap tidak sah oleh para ulama, iman muqallid itu maksudnya yang sama sekali tidak mengetahui adna dalil aqli ada wujudillah, paling rendahnya dalil aqli atas wujud Allah. Padahal kan itu mudah ya. Apa? Ya adanya kita ini pasti ada yang menciptakan. Oh cukup. Adanya alam ini mesti ada yang mengadakan. Itu namanya dalil apa? Dalil aqli. Wa ta'lilul qailina bidzalika, wa ta'dil, dan alasan al-qailina, yang berpendapat dari para ulama, bidzalika, anna imanahu, bahwa imannya muqallid yang tadi, yang la ya'rif adna dalilin aqliyin ada wujudillah, lam yakhlu, tidak sunyi, ay lam yaslam, artinya tidak selamat, min tardidi, dari keraguan, ay artinya laysa fihi jazmun, tidak ada di dalamnya iman muqallid, demikian itu, jazmun, keyakinan, musahibun, yang membarengi, litasdiqi, bagi keyakinan yang nyata gitu, yang kuat. Wa hadzal kalamu, nah itu tadi penjelasan nazam dari Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi wa kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Nah, seakan-akan Syekh Ibrahim Al-Laqani menetapkan itu, bahwa iman muqallid tadi tidak sah. Wa hadzal kalamu, nah di sini kemudian dikritik atau disanggah dengan pendapat yang lebih kuat. Wa hadzal kalamu, dan ini perkataan atau ini pendapat, khilafu mazhabil imam al-Asy'ari, menyalahi mazhab al-imam
Al-Asy'ari, Abul Hasan, wal mutaqaddimina, dan para ulama terdahulu, min atba'ihi, dari para pengikutnya Al-Asy'ari. Wa innama jara ala ma fin nazmi, wa innama, dan hanya saja, sesungguhnya jara, berlaku, ala ma fin nazmi, atas apa yang ada di dalam nazam yang dibuat oleh Syekh Al-Laqani, ba'dul mutaqaddimin minhum, sebagian orang-orang terdahulu, minhum, dari mereka. Memang ada, maksudnya demikian ini. Memang ada sebagian ulama mutaqaddimun yang mengatakan bahwa iman muqallid itu tadi yang la ya'rif adna dalilin aqliyin ala wujudillah, dianggapnya tidak sah oleh sebagian mereka. Nah, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan, mutaqaddimun seperti al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, menetapkan sah. Nah, maka di sini kata pensyarahnya Syekh Jamil mengatakan, faya laita sya'ri, maka alangkah baiknya, gitu. Faya laita sya'ri, alangkah baiknya, law wafaqa ma fin nazmi, seandainya sejalan apa yang di dalam nazam, as-sawaba, akan kebenaran, wal mu'tamada, dan pendapat yang mu'tamad, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, faqila, maka dikatakan, seandainya nazamnya begini lebih baik, maksudnya nih, wahkum liman qallada fit tauhidi bi sihhatil imani an taqlidi. Kata Syekh Jamil nih, seandainya nazamnya begini lebih cakep lagi. Paham gak nih maksudnya? Wahkum, dan hukumi oleh engkau, liman qallada fit tauhidi, bagi orang yang bertaklid dalam tauhid, bi sihhatil imani, dengan sah imannya, an taqlidi, dengan taklid sekalipun. Lanjut. Fafihi, nah lanjut lagi kepada bait syair Syekh Ibrahim Al-Laqani. Fafihi ay fi sihhati imanil muqallidi, artinya di dalam sahnya iman muqallid, ba'dul qawmi, sebagian ulama, ay minal musannifina, artinya dari para penulis kitab-kitab para ulama, fi hadzal fanni, dalam ini fan, dalam ini bidang ilmu, maksudnya ilmu tauhid, yahki, menghikayatkan, ada tafsili, di atas rincian, al-khulfa, akan adanya perbedaan, ail ikhtilafa, artinya perbedaan atau perselisihan, al-waqi'ah, yang terjadi, baina ba'dil mutakallimina, di antara sebagian para ahli kalam, para ulama tauhid, fi mas'alati sihhati imanil muqallidi wa adamiha, dalam masalah sahnya iman muqallid, wa adamiha, dan ketiadaan sahnya iman al-muqallid. Was-sawabu al-mu'tamadu, nah di sini sebutkan was-sawab, dan yang benar, al-mu'tamadu, yang disandari, artinya yang menjadi pegangan mayoritas ulama, fi dzalika, di dalam demikian itu, iman muqallid, inda ahli sunnati, menurut ahli sunnah, wahidun, itu satu, la ghairu, tidak ada yang lain. Apa itu? Wa huwa, dan dia, al-iktifa'u, cukup, bit taqlidi, dengan taklid, ma'al isyani, nah ini dia, hanya saja adanya apa? Al-isyan, dosa, maksiat, bitarki ma'rifatid dalilil aqliyyi, dengan meninggalkan mengetahui dalil akal ala wujudillah, atas wujud Allah. Nah ini yang
menjadi sandaran mayoritas ulama ahlus sunnati wal jamaah, bahwa orang yang walaupun dia tidak mengetahui adna dalilin aqliyin ada wujudillah, sehingga dia dalam imannya taklid, tetap dianggap sah. Hanya saja dia apa? Berdosa. Tapi dari segi imannya sah. Hanya saja dia berdosa. Lanjut. Fal istidlalu, maka mengambil dalil ala wujudillahi, atas wujud Allah, wajibun, itu wajib. Nah, jadi ini tidak terkait dengan sah atau tidaknya iman. Apa dari segi kedudukan imannya sah, gitu ya. Tetapi dari segi ini orang tidak faham dalil akli ala wujudillah, itu hal lain. Nah, kalau dia tidak faham, nah berarti dia apa? Berdosa. Nah, makanya disebutkan di sini fal istidlalu ala wujudillahi wajibun. Mengambil dalil, mencari dalil secara akal atas adanya Allah itu wajib. Wa man lam yastadillah, dan siapa orang yang tidak dapat mengambil dalil, fahuwa asin, maka dia pelaku maksiat, artinya berdosa. Lakinnal Islam, akan tetapi Islam yasihhu minhu, sah darinya, bil jazmi, dengan keyakinan yang pasti, bimakna syahadataini, dengan makna dua syahadat, hinan nutqi bihima, ketika dia mengucapkan dengan dua kalimat syahadat tersebut. Paham tidak ini? Lanjut. Lianna man jazama bima'na syahadataini, karena sesungguhnya orang yang yakin dengan pasti, bima'na syahadataini, dengan makna dua syahadat, wa qad nataqa bihima, dan telah mengucapkan oleh man bihima, dengan keduanya syahadatain, fahuwa muslimun mu'minun, maka dia adalah muslim mukmin, walau lam yastadillah, walaupun dia tidak dapat mengambil dalil dalam masalah wujudillah. Paham tidak ini? Misalkan ada non muslim masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia meyakini makna global yang terkandung dalam kandungan dua kalimat syahadat itu, maka dia dihukum muslim. Walaupun apa? Dia belum bisa beristidlal, mengambil dalil dengan akalnya tentang adanya Allah. Bagaimana metode mengambil dalil? Al-istidlal ala wujudillah, dengan akalnya, ini orang tetap dihukum muslim. Nah, itu dia yang pendapat mayoritas ulama. Jadi tidak dikatakan dia tidak paham istidlal atas wujud Allah, tidak sah keislamannya. Enggak dikatakan begitu, tetap dia dihukumi muslim. Lanjut. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama, ay ba'dul musannifina, artinya sebagian ulama yang menulis fi hadzal fanni, dalam ini bidang ilmu tauhid, kasyaikhi, seperti Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammadin Az-Zawawiyyi Al-Jazairiyyi Al-Malikiyyi, wafat tahun 884 Hijriyah. Wasyaikhi, dan seperti Syekh Tajuddin As-Subkiyyi Asy-Syafi'i, wafat tahun 771 Hijriyah. Qad haqqaqa, nah sebagian ulama terkait dengan iman muqallid ini, qad haqqaqa, telah memastikan,
ay atqana, telah mendalami, kullun, oleh seluruh mereka ulama, fihi, di dalamnya iman muqallid, ay fi kalami, ay fil kalami ala imanil muqallidi, artinya dalam pembicaraan di atas iman seorang muqallid, al kashfa, akan kebenaran, ay al bayana wal idaha, artinya penjelasan, dan al-idah sama artinya penjelasan, an sya'nihi, tentang keadaan itu muqallid, mata yasihhu imanuhu, kapan sah imannya. Faqala, maka berkata oleh sebagian ulama itu tadi, al-ba'd, seperti Imam Tajuddin As-Subki, in yajzim, apabila meyakini oleh seseorang, dari muqallid itu tadi, musaddiqan, yajzim, musaddiqan, halnya membenarkan, ay, artinya in yaqta', gitu, in yaqta', apabila memastikan, al muqallidu, oleh seorang muqallid, qat'an, dengan kepastian, bisihhati, dengan kebenaran, qauli hadzal ghairi, pendapat ini orang lain yang diikutinya, dia yakin orang yang diikutinya benar, alladzi huwa, yang dia, ghair, qalladahu, mengikuti oleh dia, hu, akan ghair, fil aqidatil haqqati, dalam akidah yang hak, min ghairi ma'rifati adna dalilin aqliyin, dari tanpa mengetahui paling rendah dalil akli oleh si muqallid ini, tapi dia yakin bahwa orang yang diikutinya di dalam kebenaran, kafa, maka cukup, kafa, cukup, hadzal muqallidu, ini muqallid, taqliduhu, oleh taklidnya, muqalladahu, akan orang yang diikutinya oleh muqallid, fi aqaidi imanihi, dalam akidah-akidah imannya, an jazmin, dari kepastian, mutabiqin, yang sejalan, lil waqi'i, yang sesuai, lil waqi'i, bagi kenyataan, min ghairi syakkin, dari tanpa keraguan. Lakinnahu, nah di sini ada catatan, ada catatan di sini. Lakinnahu, akan tetapi, muslimun, itu muqallid muslim, asin, bermaksiat, bitarkihil istidlal al-wajibah, karena meninggalkan oleh dia akan istidlal yang wajib. Paham ya seperti itu ya? Wa illa, nah lanjut, wa illa lam yazal fi dhayri, wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yajzim, artinya jika tidak meyakini dengan pasti, al muqallidu, oleh si muqallid, fi i'tiqadi, dalam keyakinannya, bima qallada bihi muqalladahu, dengan apa yang mengikuti oleh muqallid, bihi, dengannya, ma, muqalladahu, akan orang yang diikutinya, alal wajhil maqbuli, di atas segi yang diterima. Maksudnya ini si muqallid enggak tahu yang diikutinya itu benar apa kagak, ngikut aja, masa bodoh, ikut aja dah. Dia tidak yakin terkait kebenaran daripada orang yang diikuti olehnya. Lam yakfihi dzalika, tidak mencukupi akan dia muqallid, dzalikal i'tiqadu, oleh itu keyakinan, li sihhati islamihi, bagi sah Islamnya. Jelas kalau gitu. Mengapa? Ya karena dia tidak yakin. Li'annahu, dikarenakan dia muqallid yang tadi, lam yajzim, laisa musaddiqan jaziman, tidak atau bukan seorang yang membenarkan jaziman dengan pasti. Bal, tetapi, lam yazal, senantiasa dia muqallid, waqi'an, jatuh itu muqallid, fi dhayri, ay dharari syakki, artinya dalam
bahaya keraguan wa taraddudi dan taraddud, sama keraguan artinya. Nah, jadi minimal seorang yang sangat awam sekalipun dan dia mengikuti orang yang diikutinya, mengikuti orang lain yang diikuti dalam masalah iman ini, paling tidak orang si awam ini yakin bahwa orang yang diikutinya itu adalah orang benar. Yakin yang diikutinya itu adalah akidahnya lurus. Nah, maka ini muqallid sah imannya. Walaupun dia tidak paham istidlal. Nah, tapi dari imannya dan Islamnya dianggap sah. Kan orang awam kayak gini ini di kampung banyak betul ini. Banyak enggak? Banyak. Di kota juga banyak. Bukan di kampung doang, di kota juga banyak. Di kota kan orang walaupun banyak yang pintar ngomong, tapi terkait masalah tauhid banyak yang enggak paham. Kebanyakan mereka juga apa? Taklid. Nah, walaupun begitu atau walaupun taklid itu tadi tetap dianggap sah imannya. Nah, hanya saja itu tadi terkait dia bisa istidlal atau tidak bisa istidlal, itu masalah lain, dan itu kaitannya nanti dia maksiat atau tidak maksiat, bukan dari segi sah atau tidak imannya. Khulasah kesimpulan, fassawabu maka pendapat yang benar fi hadhil mas'alati. Ini diulang lagi supaya mantap ini di khulasah ini, kesimpulan utamanya di sini. Fassawabu maka pendapat yang benar fi hadhil mas'alati dalam ini masalah, wa huwa dan dia as-sawab al-mu'tamadu yang menjadi sandaran indal muhaqqiqina menurut para ahli tahqiq, ulama ahli tahqiq al-qudama yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu masa lampau, ulama-ulama yang katakanlah klasik gitu. Bukan yang baru datang belakangan sekarang-sekarang. Wal mudaqqiqina dan menurut ulama yang teliti, tadqiq, yang apa namanya, yang capable gitu dah. Apa itu capable itu? Pokoknya yang ahli apa? Ahli tadqiq yang mendalam. Minal mutaakhirina, dari ulama mutaakhirin. Nah, yang kemudian ini menjadi pendapat yang menjadi sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahu bahwasanya la yalzamu minat taqlidi fil imani, annahu bahwasanya la yalzamu tidak melazimkan, artinya tidak mengharuskan, minat taqlidi dari taqlid, fil imani dalam iman, an la yahsula jazmun bil mu'taqadis sahihi, bahwa tidak terhasilkan keyakinan yang pasti dengan apa yang diyakini secara sahih indal muqallidi, bagi si muqallid, ghayruhu akan orang lain, biduni ma'rifatit tauhidi, dengan tanpa mengetahui tauhid, bid dalilil aqli, dengan dalil akal. Maksudnya begini, tidak mesti seorang iman, seorang muqallid yang walaupun ini si muqallid tidak mengetahui dalil akli dalam masalah akidah, tidak mesti bahwa walaupun dia ikut kepada orang lain, bahwa di dalam hatinya tidak ada keyakinan
Tidak mesti begitu. Tidak ada keyakinan yang kuat, yang mantap. Tidak mesti begitu. Bukan berarti bahwa keyakinan yang mantap ini hanya ada pada diri seorang yang benar-benar dia itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk istidlal dengan akal. Enggak mesti begitu. Artinya walaupun seorang muqallid itu hanya ikut kepada orang lain, tetapi bisa terhasilkan pada dirinya keyakinan yang pasti, yang kuat. Paham gak ini? Bahkan bisa jadi dari segi kualitasnya atau kekuatannya bisa lebih mantap dibanding daripada orang yang dia bisa istidlal dengan akalnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Orang-orang tua dulu itu banyak yang tidak paham ngaji kitab, tetapi dia ikut kepada guru mereka, tetapi dalam cara beragamanya itu mantapnya bukan main. Itu kan terhasilkan al-jazm pada dirinya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah yang dibuktikan dengan praktek-praktek ibadah dia. Itu bisa jadi lebih mantap daripada yang paham istidlal. Paham ini maksudnya? Nah, jadi di sini disebutkan tidak mesti bahwa orang yang tidak paham istidlal itu lantas dia tidak punya keyakinan yang pasti. Enggak mesti begitu. Wa alaihi, dan di atasnya ini pendapat, fa inna imanal muqallidi, maka semuanya iman seorang muqallid sahihun, itu benar. Illam yahsul indahu syakkun, jika tidak terjadi pada dirinya oleh keraguan. Yang penting ada keraguan itu. Sebab kalau ada keraguan ya jangan kata yang tidak paham istidlal, yang paham istidlal pun kalau pada dirinya ada keraguan kagak sah imannya. Gitu. Nah, jadi iman al-muqallid sahihun illam yahsul indahu syakkun aw tazahzuhun 'anil haqqi, atau keraguan dari kebenaran. Udah selesai, kesimpulannya begitu. Dapat dipaham ya ini ya? Ini contoh yang sederhana ini, contoh yang sederhana. Saya punya nenek almarhumah. Ketika saya masih kecil, nenek saya dari kampungnya datang ke rumah saya. Ayah saya itu anaknya. Persis di malam Ramadan. Saya ingat saya malah tanggal 27 Ramadan. Datang ke kampung ayah saya, itu melewati sawah luas. Begitu datang ke rumah, cerita persis sama saya dan beberapa orang di hadapannya, tergopoh-gopoh dia. Apa? Seperti ketakutan. Orangnya ini, nenek saya ini lugu betul orangnya. Lugu. Nikahnya dulu dikawinin masih kecil. Orangnya lugu. Lugu betul. Begitu datang tergopoh-gopoh, ditanya, saya yang nanya bahkan, ada apa? Di sawah katanya ada sinar terang betul. Kata saya, orang kali bawa obor nyari belut. Nggak ada orang kayak itu, katanya sinarnya besar. Sinarnya besar katanya. Lagian mau ngapain, mau puasa-puasa begini, malam-malam nyari belut katanya. Jadi begitu. Nenek saya nggak berkata mungkin itu Lailatul Qadar, nggak berkata ya, paham juga tidak ya. Sampai tanda-tanda Lailatul Qadar seperti apa dia nggak paham. Justru saya yang berfirasat, jangan-jangan nenek saya ini ngelihat Lailatul Qadar. Malam-malam itu datang itu, ya, sekitar jam 9-an selesai tarawih lah gitu. Malam agak malaman kemudian datang tergopoh-gopoh. Orangnya lugu. Orangnya hanya ikut-ikutan aja.
Orangnya ikut-ikutan aja. Tetapi dalam cara beragamanya itu punya keyakinan. Loh, punya keyakinan ya. Coba di antara kita mah nggak ada yang mengalami peristiwa rohani semacam itu. Lantas itu nenek saya juga berkata gitu, ada orang lewat, terus saya bilangin ada cahaya itu orang nggak ngelihat. Kata dia nggak ada. Tuh, jadi walaupun orangnya lugu, mana paham dia istidlal, tapi dari segi keyakinannya sampai Ramadan kayak gini, ketika dalam keadaan sakit, beliau maksain diri ikut taraweh. Ikut taraweh itu sampai bukan ditegur lah gitu, di baik-baikin oleh anaknya yang perempuan, lagi sakit mau udah nggak usah taraweh. Kata dia sayang ini bulan Ramadan kita taraweh. Nah kita kalau taraweh bagaimana? Ngebut gitu. Ngebut gitu. Bedanya dengan beliau dinikmati sholat itu. Dinikmati. Kalau kita mau ngebut, kalau saya tadi sholat jadi imam ngebut. Ya tapi ngebut tentu kita perhatikan rukun-rukunnya. Bukan berarti ngebut kagak jelas yang 7 menit terapi. Itu sih kagak ada tumak ninah segala, rukun-rukunnya kagak jelas lah, itu mah bukan model kita dah itu mah. Artinya apa? Tetap kita muraat al-arkan wa syurut, kita tetap perhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat, tapi tidak ada apa? Ngebut. Coba orang-orang tua kita dulu itu, sholatnya menikmati. Mereka menikmati sholat ya. Menikmati sholat ya. Kalau dipikir-pikir, saya dengan mereka fahaman saya. Maksudnya gitu, kalau ngaji, saya ngaji. Kitab apa? Banyak kita baca kitab. Guru-guru kita banyak, isi kita banyak. Kakek saya ngaji, tapi enggak sebanyak apa yang kita pelajari. Tapi apa? Keyakinan dia jauh lebih mantap. Lebih mantap. Sholat itu dinikmati. Kakek saya hari Jumat jam 7 udah berangkat ke masjid pakai sepeda. Jauh masjidnya lagi. Hari Jumat. Nah sekarang coba. Yang paham, yang dikatakan gitu fahamlah. Ngaji orangnya, rumahnya dekat, nempel ke masjid, sering ngaji dan paham. Bagian ke masjid, entar udah komat baru. Entar udah kuat baru ke masjid. Apalagi Ammar tuh di lantai 2 dia, kata Ammar baru rakaat pertama. Ammar kan makanya datang rakaat terakhir. Rakaat terakhir mulu dia. Nah, jadi kesimpulannya begitu, bahwa orang yang muqallid dalam akidahnya tidak mesti bahwa dia tidak memiliki keyakinan yang mantap, enggak mesti begitu. Lanjut. Dekat lagi nih. Wa amma ma nusiba, adapun apa yang disandarkan ilal imam syekhi Abil Hasan al-Asy'ari, apa yang disandarkan kepada Imam Syekh Abil Hasan al-Asy'ari qaddasallahu sirrahu asy-syarifah. Ini doa ini, maksudnya ya kesimpulannya semoga Allah menambahkan keagungan dan kemuliaan baginya. Apa yang disandarkan kepada Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari, min adami sihhati imanil muqallidi, dari ketiadaan
kebenaran atau sahnya iman muqallid famahdu kidzbin, maka itu murni kebohongan, waftira'in dan kedustaan alaihi atasnya. Syekh Abul Hasan, tidak benar Imam Abul Hasan mengatakan iman muqallid itu tidak sah, enggak benar. Beliau mengatakan sah, kama qarrarahu, sebagaimana telah menetapkannya Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi, oleh Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala fi risalatihil musammati, dalam risalahnya Al-Qushairi Al-Musammati yang dinamakan Syikayati Ahli Sunnati Bihikayati Ma Nadahum Min Mihnah. Syikayat Ahli Sunnah Bihikayati Ma Nadahum Min Mihnah. Ini nama kitab ini. Karya Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Abul Qasim ini yang menulis Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kita sering dengar Al-Qushairi, yang umum disebut itu ada dua, satu Abu Nasr, satunya Abul Qasim. Abul Qasim ini terdahulu, artinya duluan dibanding Abu Nasr. Abul Qasim Al-Qushairi ini dikenal seorang ahli tasawuf, tapi juga sebagai mutakallim, seorang teolog terkemuka, ahli ilmu kalam. Wallahu a'lam bishawab.